Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Surya Paloh. Kalau tadi sudah mengenal sosoknya, begitu ya, sisi lain. Nah, kalau sekarang kita bicara mengenai Nasdem. Ini bagaimana persiapan Nasdem sejauh ini menghadapi Pileg dan Pilpres 2019? Ya, jadi pertama dulu. Oke. Saya amat menyadari ini partai baru, 6,5 tahun. Saya juga mensyukurin sekaligus. Start masuk dalam pemilu dan dapat kesempatan duduk di parlemen, DPRD, provinsi dan kota dengan prestasi yang cukup baik sebenarnya, terakumulasikan ke atas 7%, hampir 9 juta suara nasional. Tapi tentu tidak hanya berhenti di situ, karena memang komitmen dan kesadaran untuk menghadirkan partai ini adalah dia harus jadi partai yang tidak hanya sekedar melengkapi keadaan partai-partai yang sudah ada, tapi partai yang syarat dengan tekad, semangat, obsesi membawa perubahan, mengedepankan politik gagasannya, yaitu gerakan perubahan tadi, untuk merestorasi bangsa ini. Ini satu komitmen yang kita jual sebagai political gagasan. Kita tahu ini tidak gampang. Kita tahu ini tidak mudah dulu. Belum tentu apa yang kita perjuangkan bahkan bisa kita nikmatin saat ini. Tapi kita mengambil konsekuensi ini. Karena kita menyadarin Indonesia ini negara yang luar biasa. Dengan anugerah yang sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Semua kelengkapan hampir kita milikin. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Atau ada yang salah kenapa sebenarnya? kita tidak bisa berdiri tegak sekarang untuk menyatakan ya kita salah satu dari negara yang menikmati apa itu namanya rasa keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, kebanggaan sebagai cita-cita kemerdekaan kita sebagai bangsa yang sudah besar dicapai oleh sebagian besar bangsa-bangsa lain. Kita semakin tertinggal. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apa yang kurang? Yang kurang karena kita tidak menyesuaikan, tidak tahu bersyukur gitu. Cepat ini bangsa puas. yang kurang. Orang suka bilang cepat puas nih orang Indonesia karena bisa semuanya cepat sudah ada. Puas, bisa meninabobokan, termasuk mempermainkan akal sehat dan suka dengan kepura-puraan. Ini bangsa yang senang dengan kepura-puraan itu Indonesia. Bangsa yang penuh dengan kemunafikan. Akhirnya kita benar-benar semakin hari semakin terasa betapa bangsa ini semakin melemah. Saya katakan bangsa ini semakin melemah, bukan semakin menguat. Karena kita sudah kalah bersaing, berkompetisi, disiplin nasional kita rendah, kreativitas kita apalagi, daya saing kita lemah. Ini harus kita akuin. Memang sakit hati kita. Untuk kita yang menyayangi negeri ini, kita sedih. Hingga tingkat peradaban kita sebenarnya menurun. Kenapa? Kita yang dikenal sebagai bangsa timur, bangsa yang paling tahu arti courtesy, saling harga menghargai, toleransi, ramah tamah, sopan santun, tut uri handayani, kegotong royongan, hanya di dalam cerita. Tidak dalam praktek. Tidak dalam praktek. Kita lihat praktek kehidupan kita sekarang ini, kita terjebak sebagai bangsa yang ingin serba instan. Mau pergi sekolah, mindsetnya, cara berpikirnya, bukan dia untuk merebut bagaimana menambah ilmu, bergulat dengan library, perpustakaan, riset dan segala tapi yang datang dia bagaimana pokoknya kalau perlu saya tulis absen, datang nggak datang dianggap ada, dan saya mau cepat-cepat dapat kertas yang namanya ijazah. Menambah gelar di belakang. Gelar di belakang. Ini dia mau kaya, dia nggak suka dengan kehadiran orang-orang kaya karena dia miskin. Tapi dia tidak mencemeti dirinya, tidak mendrive, tidak memotivasi dirinya. Aku tidak akan bekerja keras, aku akan menabung. Enggak. Tidak suka pada prosesnya, langsung dia tidak hasilnya. Mau pada proses, dia mau hasilnya. Jadi serba instan. Maka ketika berpikir terhadap masalah-masalah yang menyangkut values, peri kemanusiaan misalnya, kita dikenal sebagai bangsa yang harusnya bangga dengan semangat peri kemanusiaan kita.
Karena itu salah satu sila daripada ideologi kebangsaan kita. Tapi apa yang terjadi? Kita di bangsa yang terus terang saya paling egois hari ini. Selfish, individualisme. Dekatnya apa? Transaksional, pragmatisme, materialisme. Dan kalau ini tidak kita cegah, sebenarnya kita ini dekat dengan hal-halnya ateis. Oke. Walaupun kita bilang kita religius. Iya, iya. Ritual rajin begitu sebenarnya ya. Jasadnya, fisiknya, substansi, soul, tubuh, rohnya nggak ada. Ini menyedihkan. Siapa yang memperingatkan ini? Nah, inilah sebenarnya menjadi kewajiban kita bersama. Bukan salah seseorang, bukan salah pribadi, bukan salah kelompok, bukan salah partai, bukan salah pemerintah, bukan salah ormas, bukan salah tokoh agamawan semata-mata, rohani. Salah kita semuanya. Tetapi kita harus sadarin ini. Oke. Ini ada demoralisasi yang sedang berlangsung di negeri kita hari ini. Ketika demoralisasi ini tidak dihentikan, kita bangsa semakin melemah. Kita berkelahi satu sama lain. Makanya hiduplah di sini yang namanya propaganda murahan. Syirik, dengki, kianat, hasut, tidak hoax suka satu sama lain, atau fairness, hoax dan sebagainya. Hidup. Jadi kita ini paradok. Bangsa yang katanya modern, kepingin disebut bangsa modern, religius, ya kan, religius, bangsa yang anti korupsi, semuanya kita mau. Tapi semuanya kita tidak konsisten. Mau maju, tapi kita berjalan mundur. Ini ironi negeri ini sekarang. Nah, kehadiran kita dengan sistem demokrasi yang kita miliki itu mewajibkan kuatnya posisi partai-partai politik sebagai tiang pilarnya demokrasi. Dia harus kuat. Dia tiang pilarnya. Ketika partai-partai politik ini mabuk kepayang dengan institusinya, dengan jabatannya, dengan protokolernya, dan rakyatnya bilang, apa itu partai-partai politik itu? Itu hanya kumpulan orang-orang cari rakus kekuasaan. Semakin bahaya negeri kita apatis ini. Orang. Ya, masyarakat apatis, skeptis, bahkan sinis semua. Jadi orang udah nggak bisa bedakan lagi yang benar. Yang paling hidup sebenarnya hanya lembaga survei dan pengamat di negeri ini. Nggak pernah mau disalahkan. Survei benar, pengamat benar, praktisi semua salah. Ini juga sakit negeri kita ini. Jadi inilah yang saya katakan menjadi tugas kita bersama. Nah, upaya ini saya mengajak bangsa ini. Nasdem memerlukan sekali ada sebuah pemahaman baru sebagai satu gerakan. Gerakan perubahan. Itulah gerakan perubahan. Yaitu dimulai oleh diri sendiri untuk melakukan perubahan cara berpikir kita, perubahan mindset. Nah, untuk apa gerakan perubahan ini? Dia mencoba untuk menjemput kembali upaya-upaya melakukan restorasi Indonesia. Jadi kalau ditanya kembali apa itu restorasi? Loh, yang kita miliki ini dari sumber khazanah. Negeri kita yang otentik ini, pikiran-pikiran falsafat ideologis yang ada. Kearifan lokal yang masih kearifan hidup lokal, adat, istiadat, budaya, kesenian dan sebagainya yang ada. Kita sudah miliki. Kita perkuat. Kembali diingatkan gitu ya, diingatkan kembali gitu. Kita masih jangan Indonesia dengan masuknya modernisasi dan teknologi menjadi kebarat-baratan. Jangan Indonesia karena masuknya teknologi dan modernisasi ke timur-timur tengahan. Indonesia adalah Indonesia.